Penggunaan 8 pemain asing di Liga Indonesia memunculkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dan tentu ada yang menentang. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelum lebih jauh, perlu aku garis bawahi terlebih dahulu. Apa yang akan kita bahas ini bisa saja sewaktu-waktu berubah. Mengapa aku katakan demikian? Liga Indonesia beberapa tahun ke belakang acap kali ketika sudah ada keputusan A berubah menjadi keputusan B, ketika sudah ada keputusan B berubah menjadi keputusan C. Itulah dia dinamika yang ada di sepak bola Indonesia. Namun demikian, di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mencoba taat aturan, taat akan apa yang sudah disepakati. Kenapa penting apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, teman-teman? Mungkin ada beberapa regulasi pun kadang sedikit fleksibel, berubah-ubah di eranya Pak Erick Thohir, teman-teman. Tapi Liga Indonesia harus citranya itu jelas, harus citranya itu baik. Salah satu citra Liga Indonesia yang buruk banget perihal jadwal kompetisi. Ketika jadwal sudah disusun sedemikian rupa sebelum kompetisi mulai, main kompetisi, tiba-tiba jadwal berubah. Untuk kompetisi tahun 2023-2024 kan itu berubah juga dinamika sepak bola Indonesia. Jadi andai kejadian perubahan-perubahan regulasi di masa yang akan datang dari keputusan yang sudah diberikan sebelumnya, you know lah. Tapi aku pikir di eranya Pak Erick Thohir sekarang, teman-teman, seminimal mungkin hal-hal regulasi yang sudah dibuat ataupun aturan-aturan yang sudah dibuat dilanggar sendiri ataupun diubah sendiri pada saat kompetisi bergulir, ataupun pada saat yang awalnya sudah sepakat ini kemudian ada desakan diubah karena untuk menampung aspirasi tersebut. Oke, kita bahas soal penggunaan 8 pemain asing di Liga Indonesia. Mungkin teman-teman bertanya, Bang, Abang setuju nggak penggunaan 8 pemain asing di Liga Indonesia? Secara pribadi, aku setuju. Nah, kenapa aku setuju? Sebenarnya ini bukan pertama kali kita membahas soal pemain asing di Liga Indonesia, pun termasuk soal kiprah klub-klub dari Liga Indonesia ketika tampil di kancah Asia. Aku termasuk rutin, teman-teman, membahas sepak bola Indonesia, kemudian perwakilan klub-klub dari Liga Indonesia tampil di AFC Cup ataupun Liga Champions Asia, dan menghadirkan beberapa tokoh penting. Nah, dari beberapa video yang sudah aku bahas yang lalu-lalu, bahkan 1 minggu yang lalu, teman-teman, kita membahas regulasi 8 pemain asing. Ini juga dari statement yang dilontarkan oleh Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia. Aku merasa ini penting. Ada beberapa poin pentingnya kenapa. Tapi 8 pemain asing regulasi ini pun, teman-teman, harus memikirkan juga bagaimana pemain-pemain lokal dalam tanda petik. Oke. Untuk di level kompetisi Asia, perwakilan dari Liga Indonesia sangat amat sulit bersaing. Ya, contoh beberapa tahun terakhir, PSM Makassar, Bali United termasuk yang kencang, hampir tiap musim tampil, nggak berdaya. Nah, tentu dengan adanya pemain asing ditingkatkan ini, sedikit banyaknya bisa membantu perbaikan kualitas dari klub-klub perwakilan Liga Indonesia tampil di kancah Asia. Di level AFC Cup, klub-klub kita bayangkan mengalami kesulitan untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, ada efeknya, konsekuensinya ketika perwakilan dari Liga Indonesia tak bisa berbuat banyak di level Asia, turnamen AFC. Apa itu? Koefisien liga yang rendah. Nah, sudah 2-3 video kita buat. Kalau misalnya Liga Indonesia dari beberapa negara, puluhan negara di Asia, berada di urutan ke-28. Untuk cakupan kawasan Asia Tenggara, Liga Indonesia berada di urutan ke-6. Kalah dengan Liga Filipina, Liga Indonesia. Pertama Thailand, kedua Malaysia. Nah, balik lagi ke poin pertama tadi. Dengan ditambahnya
pemain asing, 8 pemain asing teman-teman, ya pada akhirnya di atas lapangan tetap 5+1 yang boleh main, tapi DSP-nya, daftar susunan pemain teman-teman, boleh langsung mendaftarkan 8 pemain. Jika ingin memasukkan pemain cadangan ke lapangan, pemain asing cadangan ke lapangan, harus menggantikan pemain asing yang bermain. Nah, itu pun harus perlu kita cermati. Jadi ya, apalagi sifat dari regulasi ini kan nggak wajib, bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Sampai saat aku membuat video ini, PSBS Biak teman-teman sudah merekrut 6 pemain asing bebas. Apakah mereka akan memakai apakah mereka akan mencari 2 pemain pemain Asia? Ini pun patut kita tunggu. Jadi sifatnya ini nggak wajib. Nah, dengan adanya pemain-pemain asing yang 8 pemain ini teman-teman, kan yang diharapkan itu daya saing dari perwakilan klub Liga Indonesia kita. Di sisi lain, ini soal kualitas kompetisi juga, value kompetisi yang akhirnya ada beririsan dengan industri sepak bola. Semakin bagus kompetisi tersebut, semakin tegas taat aturan kepada regulasi yang sudah dibuat teman-teman, maka brand-brand pun pasti akan mau mensupporting Liga Indonesia. Salah satu yang membuat brand memikirkan untuk mensupport Liga Indonesia, ketidakpastian terhadap apa yang sudah dibentuk, misalnya regulasi, misalnya soal jadwal bla 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 bla. Nah, itu nggak pasti Liga Indonesia. Tentu untuk kedepannya Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI perlu mencermati hal tersebut sehingga tidak ada rasa enggan yang dimiliki oleh pihak-pihak brand agar bisa memberikan sponsorship kepada Liga Indonesia. Nah, kemudian poin ketiga, kalau kita bicara penggunaan 8 pemain asing di liga-liga kawasan Asia Tenggara, tergolong Liga Indonesia tahun 2023-2024 teman-teman masih nggak terlalu banyak pemain asingnya. Kita bicara misalnya Liga Thailand, mereka itu ada 9 kuota pemain asing, tapi di lapangan hanya boleh 7 pemain asing yang bermain. Lalu di kawasan Malaysia, di situ mereka menyediakan kuota 9 pemain asing, tapi yang ada di lapangan hanya boleh 5 pemain asing. Lalu di Liga Filipina, unlimited kuota, boleh merekrut banyak pemain asing, tapi yang ada di atas lapangan yang boleh bermain hanya 5 pemain plus 1 kiper asing. Nah, ya meskipun demikian, yang membedakan Liga Indonesia ataupun sepak bola Indonesia dengan Liga Thailand, Liga Malaysia, dan Liga Filipina, wadahnya itu. Ini yang menjadi konsensus yang sangat amat penting teman-teman. Di Liga Indonesia sekarang ini cuman hanya ada 1 kompetisi, yaitu Liga Indonesia Liga 1 sendiri. Piala Indonesia ataupun turnamen-turnamen lainnya nggak secara genuine ataupun konsisten dibuat oleh PSSI. Ketika cuman hanya ada 1 wadah, maka pemain-pemain lain pun, pemain-pemain dalam tanda petik lokal, sedikitlah mendapatkan kesempatan. Beda cerita kalau misalnya banyak kompetisi, banyak turnamen teman-teman. Nah, dari 8 penggunaan pemain asing, tentu pemain-pemain lokal pun kan mendapatkan kesempatan untuk merasakan iklim pertandingan dari baik itu pertandingan kompetisi liga resmi ataupun sebuah turnamen yang dimiliki oleh sebuah federasi tersebut. Nah, lalu poin selanjutnya, dengan penggunaan 8 pemain asing ini, tentu ini akan memacu pemain-pemain lokal kita, membentuk mentalitas kita. Di sisi lain, ya harus siap juga pemain-pemain lokal kita untuk bisa bersaing. Ini diamini oleh Boyan Hodak selaku pelatih Persib Bandung. Selain meningkatkan Liga Indonesia, ini akan memacu pemain-pemain lokal kita untuk meningkatkan kualitasnya. Perlu kita garis bawahi juga, harga pemain lokal kita sekarang bombastis, fantastis. Nah, harga yang meledak, meletup, tapi di atas lapangan nggak secara
oke juga memberikan kontribusi, bahkan di level lebih tinggi nggak begitu oke juga memberikan kontribusi. Level lebih tinggi itu maksudnya di level Asia teman-teman. Malah sebaliknya, pemain-pemain asing yang tidak begitu mahal value-nya, harganya daripada pemain lokal Indonesia teman-teman, memberikan impact yang luar biasa. Misalnya menjadi top skor, pemain hebat, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini kan sangat amat membantu kos dari klub Liga Indonesia. Nah, lalu poin selanjutnya soal pernyataan Coach Sintayong. Nah, Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia katakan dia sepakat-sepakat aja untuk mengikuti apa yang dibuat oleh stakeholder sepak bola Indonesia dengan penggunaan 8 pemain asing. Kenapa? Karena itu merupakan tren AFC. Di sisi lain itu merupakan cara untuk bisa juga bersaing. Sekali lagi banyak teman-teman pandangan-pandangan dengan banyaknya pemain asing ini meningkatkan kualitas liga meningkat, tentu impactnya terhadap timnas Indonesia. Selain impactnya terhadap timnas Indonesia, daya saing dari klub-klub Liga Indonesia untuk bisa berbicara banyak di turnamen Asia bisa menggigit. Nah, ya pada akhirnya aku pun menghargai misalnya ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan ini tetap terlalu banyak. Ya, di sisi itu juga teman-teman, beberapa tahun kebelakangan ini sedikit sekali pemain-pemain lokal kita pun yang orbit namanya. Ya, dengan regulasi 8 pemain asing ini pun ya nggak salah juga andai misalnya pihak-pihak terkait mengatakan akan diterapkan misalnya selama 2 sampai 4 tahun sampai 5 tahun teman-teman. Kenapa? Sambil menggunakan 8 pemain asing ini kita pun menunggu pemain-pemain orbit lagi, sehingga makin banyak pemain-pemain kita yang bisa muncul di permukaan. Lalu nggak salah juga andai misalnya 8 pemain asing ini terus-menerus diterapkan. Kalau misalnya pemain lokal kita bisa bersaing berkualitas, pasti pemain asing itu pun tidak akan digunakan ataupun tidak akan menjadi pemain utama. Mengapa aku katakan demikian? Misalnya di Persib Bandung, Boyan Hodak di posisi fullback kirinya ada namanya Daisuke Sato. Lalu di situ ada Rezaldi Hanusa. Nah, Rezaldi Hanusa kualitasnya lebih oke daripada Daisuke Sato. Daisuke Sato dilepas, Rezaldi Hanusa menjadi pemain inti. Nah, ini kan posisi yang sangat luar biasa. Rezaldi bisa menggeser pemain asing. Kenapa Rezaldi bisa menggeser pemain asing? Karena kualitasnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Dari apa yang dilakukannya merekrut ataupun memanggil Malik Rizaldi. Malik Rizaldi kenapa dipanggil? Karena kualitas yang ia tampilkan di Liga. Nah, itu yang diperhatikan oleh Coach Sintayong. Di samping banyak orang katakan, ya Liga nggak dilihat oleh Coach Sintayong, ternyata Liga dilihat sendiri oleh Coach Sintayong, teman-teman. Kemudian PT LIB pun lewat pernyataannya selaku operator sepak bola Indonesia kita dari berbagai macam wawancara teman-teman mengatakan ini salah satu langkah untuk bisa meningkatkan kualitas liga, daya saing kita di level Asia, value dari Liga Indonesia. Ya, Liga Indonesia yang identik dengan ini seperti anekdot sih, bahan bercandaan teman-teman, tidak memiliki taktikal, tidak jelas permainannya seperti apa. Ya, pasti dengan adanya pemain asing ini, tentu pemain yang direkrut pun harus selektif. Harus jelas teman-teman, bisa memang mendongkrak dari kualitas liga itu sendiri. Seperti Diego Mesel juga mendukung, seperti Joel Kifli teman-teman katakan mendukung juga, tapi dengan selektif merekrut pemain. Ya, dengan selektifnya merekrut pemain, ya meningkatkan pasti secara otomatis kualitas permainan Liga Indonesia yang dianggap terlalu sering lari-lari, long ball, bahkan tidak menarik. Nah, jadi asumsi tersebut, mindset tersebut perlu diubah nih. Sehingga tidak lagi memunculkan sebuah lelucon. Emang lo masih nonton Liga Indonesia? Nah, kenapa lelucon itu muncul? Emang lo masih nonton Liga Indonesia, Bang? Karena kualitas Liga Indonesia kita nggak bagus. Karena kualitas Liga Indonesia kita nggak bagus. Tentu ini salah satu ya cara lah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan Pak Erick Thohir juga kan belum lama ini juga ditanya oleh bagaimana cara memperbaiki ranking kita yang begitu rendah. Nah, itu dikumpulkan langsung oleh Pak Erick Thohir. Pihak-pihak terkait seperti PT LIB. Ya, ini sangat-sangat memilukan sih ketika ranking liga kita di peringkat 28 di kawasan Asia, di peringkat 6 kalah bahkan dari Filipina. Ini bukan hal yang remeh-temeh. Perlu sesuatu yang cepat juga, bukan hanya memperhatikan timnas Indonesia tetapi memperhatikan liga kita.
Yang ujungnya nanti klub-klub kita pun akan bersaing menghadapi klub-klub yang tangguh di level Asia, teman-teman. Dengan pemain yang tidak memiliki kualitas, pasti akan sulit untuk bisa bersaing. Contoh yang sudah dialami beberapa tahun kebelakangan ini. Aku bukan katakan pemain yang nggak berkualitas. Daya saingnya itu belum cukup untuk tampil di level yang lebih tinggi. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.